Contohin nih. Contohin. Sebentar dulu Om. Iya. Jadi tadi itu ngikutin itu akhirnya, Iya. hantunya? Iya, akhirnya dia tidak hanya ngikutin, nggak hanya nempel Mas, tapi sudah masuk bahkan sampai ke tulang belakang dan tulang ekor. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Gitu. Dan berarti udah berapa tahun tuh? 2018 itu berarti kalau sekarang 5 jalan 6 Mas. Mantranya gimana? Walisti. Ada dia? Iya. Masih ada? Sekarang enggak, tapi tadi residualnya kelihatan. Setinggi ini Mas, setinggi ini Mu. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya, jadi guys, malam ini gua kedatangan seorang spesial, di mana beliau ini udah terkenal lah di mana-mana, suka bahas horor dan ada sejarahnya. Di mana yang terakhir ini sejarahnya sedikit sama itu sama lah kayak visi misi RJL nih dalam membuat konten. Langsung aja kita sapa. Halo Om Hao. Halo Mas Fajar, salam rahayu. Salam rahayu nih, wah. Makasih nih udah mau datang ke RJL ya. Iya, sama-sama Mas. Setelah sekian lama di MDM-an, tukar-tukaran nomor WA juga. Akhirnya datang juga. Nah, jadi buat teman-teman semua nih, para elang, Om Hao ini kan suka bahas horor dan juga sejarah ya. Kenapa ada sejarahnya gitu, Om? Sejarah ini kan sebenarnya peristiwa yang panjang Mas ya, atau disebutnya manusia dengan waktu, dengan waktunya gitu. Kita sebenarnya berpaku pada beliau, Presiden Soekarno, itu kan jas merah. Tetapi tentunya sejarah itu sifatnya harus tertulis ataupun yang dia objektif gitu, atau berdasarkan riset literatur dan saksi sumber primer yang ada. Nah, beberapa yang tidak bisa kita sajikan dalam sejarah secara utuh itu kita kisahkan gitu. Makanya di Kisah Tanah Jawa. Gitu. Makanya namanya Kisah Tanah Jawa. Iya, tapi tetap unsur-unsur sejarah itu harus ada, walaupun ada di beberapa yang kenapa dia tipis, kenapa dia tebal, karena yang tipis ini sebagai pegangan kita dulu. Pegangan kita untuk mengulas suatu tempat atau suatu peristiwa, yang di situ pasti ada kisah-kisahnya yang ini berdasarkan residual energi atau residual memori, begitu. Nah, Om Hao ini kan juga dikenal bisa retrokognisi ya. Itu sebenarnya apa itu, Om? Retrokognisi itu adalah analisis ataupun salah satu metode ya untuk merekonstruksi kejadian masa lampau yang pernah ada. Jadi kayak mungkin ya kalau saya secara orang awam gitu ya, bisa ngelihat ke masa lalu gitu. Itu bagian dari flashback kalau kita sebutnya, menerawang lah, melihat ke masa lampau. Tapi kalau retro sendiri harus juga dikomparasi atau ditambah dengan hasil analisis dan pemikiran kritis kita tentang peristiwa masa lampau. Dan ini juga didukung dengan literatur yang ada, Mas. Oke. Kalau saya biasanya paling suka itu foto-foto lampau yang hitam putih. Jadi dari foto itu bisa masuk ke masa itu gitu? Salah satunya itu, kemudian kita bisa mengkritik sumbernya. Misalkan di foto ini kejadiannya seperti apa, jadi kita harus tahu, misalnya diambil siang ya, atau pagi arah mataharinya di mana, terus penggambaran peristiwanya itu seperti apa, baru kita bawa ke lokasinya. Selain juga kita harus memiliki pondasi ataupun kita juga tahu tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Oke, menarik nih, menarik banget guys ya. Nah, salah satu hasil dari retrokognisi tadi adalah pocong gundul katanya. Iya. Pocong gundul tuh pocong atau tuyul? Iya, ini sebenarnya lebih spesifik dari buku sebelumnya. Jadi ada di seri Jagat Lelembut buku kedua. Oke, ini itu, bukunya ya? Mana? Iya, ini kasih ya Mas.
Ini jadi spesifiknya Mas Fajar. Buku ini lebih membahas ini lebih dalam gitu. Oh ya, itu bisa kamera ya. Pocong gundul ya. Taruh sini ya Mas ya. Iya. Ya jadi Mungkin bisa digambarin aja Om Hao sosok pocongnya kayak gimana sih? Baru kita masuk ke cerita. iya, jadi dulu ceritanya kan kita mau membahas di Jagat Lembut itu ya Mas ya, atau di buku sebelumnya itu kita mau membahas tentang entitas-entitas pocong. Kalau selama ini kita ketahui kan pocong gitu-gitu aja Mas, gitu. Terus saya buka audisi Mas, tanda petik buka audisi. Nah waktu audisi waktu itu saya minta ke entitas-entitas pocong itu beberapa yang mereka memiliki satu kisah ataupun mereka memiliki keunikan yang beda dari yang lain. Jadi Om Hao komunikasi sama pocong-pocong itu? Iya Mas. Itu ratusan Mas waktu itu. Ratusan pocong? Iya. Dan ada ini, itu unik kenapa? Karena ini sebenarnya penamaan lebih mudah untuk disebutnya. Jadi satu entitas yang dia terbungkus kain kafan, tetapi ikatan di atas ini lepas Mas. Jadi kayak pakai jaket hoodie. Kepalanya ini karena mungkin mengalami proses pembusukan ya, itu terkelupas. Jadi rambutnya sudah tidak ada, jadi tinggal tengkorak, separuh tengkorak gitu. Oke deh, kalau gitu ditahan dulu ceritanya Om Hao ya. Nah sebelum dimulai nanti gue juga bakal ada di channelnya Kisah Tanah Jawa ya. Nanti mungkin linknya juga ada di deskripsi deh. Langsung aja kita mulai kisah pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Dari banyaknya Om Hao itu penelusuran, pernah ada nggak sih kayak hantunya tuh ngikut gitu? Kalau selama ini mengikut itu hampir 95% Mas. Ngikutnya? Ikut. Sampai pulang ke rumah? Sampai berhari-hari. Bahkan kalau yang paling nggak bisa dilupakan itu waktu kita kunjungan atau waktu kita penelusuran di Gua Jepang Mas. Nah, gimana tuh ceritanya? Ya. Ini Gua Jepang mana? Gua Jepang di Jogja. Oke. Yang dekat Parangtritis waktu itu. Tuh masih awal-awal Mas, masih KTJ awal-awal, masih saya ingat waktu itu kita penelusuran, berarti ini biasa aja tempatnya menurut kita ya. Tapi singkat cerita, saya mendengar banyak barisan peleton di belakang. Jadi waktu itu malah kita satu HIS Mas. Oh rame-rame nih? Rame-rame Mas. Malam? Jadi kita ngajak Javanica waktu itu, satu bis satu mobil besar itu ada sekitar 13 orang, 15 orang lah penuh gitu. Pada hari itu 4 lokasi Mas yang kita kunjungi, dan yang Gua Jepang ini kebagian paling terakhir. Jadi di atas jam 9 malam. Singkat cerita ketika kita melakukan kunjungan dan penelusuran di akhir sesi itu saya mendengar di belakang ini banyak seperti orang berbaris dan ada yang memanggil nama saya. Nah ketika dipanggil itu kemudian saya noleh, dan noleh di belakang ini ternyata serdadu Jepang semuanya tanpa kepala. Dan ada satu yang ketika saya balik badan itu benar-benar tepat di depan muka saya, itu postur muka mirip dengan saya dan langsung masuk. Dan waktu itu saya nggak ingat, dan saya serasa kembali ke era-era itu. Apa yang dirasa? Saya melihat peristiwa-peristiwa kemelut perangnya Mas, dan apakah ini di Jawa atau ketika mendekati tahun 45. Jadi banyak tentara atau serdadu Jepang waktu itu setelah mendengar kabar Hiroshima Nagasaki di bulan Oktober, karena mereka sudah terdesak dan ada juga yang sudah tersudutkan, banyak pejuang yang waktu itu pun nggak perlu kasarannya maaf ya, mengasari atau membunuh. Jadi mereka sudah melakukan ritual harakiri, dan beberapa yang melakukan ritual itu tidak meninggal waktu itu, langsung ditebas dari belakang. Jadi waktu saya merasakan ditebas itu, kembali lagi, dan saya ingat waktu itu saya sudah ada di kantor. Gitu. Jadi selama perjalanan ini saya nggak ingat Mas dari. Kalau kata orang-orang, Om Hao saat itu ngapain? Waktu itu berontak-berontak Mas. Tolong bawain nih, tolong bawain. Jadi ngapain Bakiro gitu.
Kayak kesurupan gitu. Kesurupan tapi saya sudah nggak ingat, jadi sudah full. Ngata-ngatain apa tuh? Bakiro itu kayak tolol gitu, maaf ya gitu. Jadi Lagi di goa itu ngomong kayak gitu. Tapi ngomong bahasa Jepang. iya, di dalam mobil Mas. Oh. Jadi kata teman-teman itu di dalam mobilnya. Dan saya ketika bangun ingat, oh ini sudah di kantor gitu. Dan sejak kejadian itu saya sangat mudah untuk mediumisasi. Jadi berbeda dengan kesurupan Mas. Jadi mediumisasi itu meminjamkan raga tubuh. Tapi akhir-akhir ini memang saya batasi. Jadi saya mengurangi karena itu capeknya luar biasa Mas Fajar. Dan saat informasi yang diberikan itu sudah cukup, saya nggak perlu untuk mediumisasi. Dan entitas Jepangnya ini juga waktu itu saya mengambil beberapa tanah sampel buah-buah Jepang yang lain, salah satunya juga buah Jepang yang ada di Bandung. Oke. Dan Sebentar dulu Om. iya. Jadi tadi itu ngikutin itu akhirnya, Iya. hantunya. Iya, akhirnya dia tidak hanya ngikutin, nggak hanya nempel Mas, tapi sudah masuk bahkan sampai ke tulang belakang dan tulang ekor. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Gitu. Dan Berarti udah berapa tahun tuh? 2018 itu berarti kalau sekarang 5 jalan 6 Mas. Sosoknya kayak gimana itu ya, tentara tanpa kepala itu? Kalau yang digambarkan tuh sosoknya berkepala sosoknya gitu. Dan kalau saya pakai kacamata bulat yang era-era klasik itu Mas, perang dunia itu mirip. Oh, sosoknya mirip Om Hao. Iya. Gitu. Namanya Hideaki Otake. Jadi kisahnya unik Mas. Jadi saya ngambil tanah di Bandung, Gua Jepang Bandung dan Gua Jepang yang lainnya. Waktu itu saya mendapatkan seperti satu hal gitu. Itu kan bulan April sampai Agustus waktu itu ngambil tanahnya. Akhir tahun nanti kamu ngantar kita pulang gitu. Nah saya ke Jepang gimana gitu, sama siapa, naik apa gitu. Terus di bulan Oktober waktu itu tiba-tiba Mas Billy Christian dan Mbak Cita Prima ngajak ke sana. Dan kita rilis, kita lepas waktu itu di Kyoto Mas. Jadi bawa 7 entitas, jadi 3. Kemudian kita ke Hiroshima, di sungai itu kita taburkan, itu 3. 1 ini nggak mau, karena sudah cocok dengan saya. Dan ketika datang ke gua Jepang, otomatis langsung terkoneksi sama entitas yang ada di situ. Jadi menurut saya entitas paling susah untuk ditarik ataupun untuk diajak komunikasi itu entitas Jepang Mas. Tapi sering komunikasi atau nggak sama yang ngikutin dari gua Jepang ini? Kalau ini melekat Mas. Bahkan nempel aja ya? Bahkan ketika gini tuh sudah kerasa sakit Mas sekarang di sini. Ketika ini saya nggak buat-buat Mas, kerasa benar. Kemarin di Rukia juga kan? Iya. Sosok yang ini di Rukia? Yang paling terakhir untuk susah keluar. Tapi memang ini bertahap. Dan waktu Rukia saya merasakan itu seperti dibersihin sih Mas, kayak cleansing gitu. Dan waktu itu waktu saya di Hiroshima juga sama Mbak Cita Prima, waktu itu juga langsung ditarik. Jadi biar nggak terlalu pekat di dalam katanya gitu. Gitu. Dan ketika saya berkunjung ke beberapa gua Jepang itu sudah terkoneksi juga. Yang ada di Indonesia, nggak hanya ada di Jawa. Salah satunya waktu ke Bukit Tinggi. Ini Padang ya? Iya, di sana. Dan mereka juga kemarin, saya ada di satu ruang yang itu dekat ruang dapur, yang dulu sebenarnya difungsikan untuk ruang dapur. Ini di Bukit Tinggi Mas. Ada ruang yang untuk membuang ataupun menimbun jenazah-jenazah, baik dari pekerja Romusha ataupun dari serdadu Jepang ketika kalah perang. Dan itu mengeluarkan bau nggak sedap Mas. Dan waktu itu saya juga menyempatkan ngambil tanahnya sedikit. Siapa tahu kalau nanti ke sana lagi. Kalau sosok ini tuh ngasih pesan nggak sih gitu? Mereka bilang ya Mas ya, tentunya permintaan maaf terhadap bangsa kita. Oh, bilang kayak gitu? Iya. Termasuk entitas Belanda juga sama. Jadi saya punya 2 tanah Mas di rumah. Tanah dari kompleks Belanda, entah itu Kerkhof atau makam Belanda, atau tempat pembantaian yang dulu melibatkan orang Belanda meninggal di situ, yang satu Jepang. Dan ini simbolik ketika nanti suatu ketika mungkin saya dan tim Kisah Tanah Jawa ke sana, entah ke Belanda atau ke Jepang lagi. Mereka simbolik untuk diantar pulang, Mas. Kalau kita mendengar tentang Belanda itu lebih kasihan dari Jepang, Mas. Mereka ketika di sini itu ibarat kata kayak warga negara asing kehilangan paspor. Karena ada di beberapa makam Belanda yang sudah dijarah hilang nisannya. Dan kemarin juga
collab sama teman film dokumenter dari Belanda, membahas tentang spirit-spirit orang Belanda yang ada di Indonesia. Gitu. Oke. Nah tadi pesannya apa itu Om? Salah satunya tentang ini Mas, permohonan maaf terhadap bangsa kita, gitu. Tentang penindasan mereka lah pada waktu itu, dan berpesan juga agar hubungan diplomatik antara dua negara ini baik untuk sekarang. Gitu. Yang satu peristiwa yang sudah pernah terjadi itu menjadi pelajaran bersama, dan peristiwa penjajahan itu kan memang pedih Mas, tetapi kita belajar banyak hal, bahwasanya untuk memerdekakan bangsa ini harus korban keringat, air mata, dan darah, dan terjadi korban di antara kedua belah pihak akhirnya, antara bangsa kita dan juga bangsa penjajah. Permohonan maaf Mas paling banyak, entah itu Belanda, entah itu Jepang, pasti yang disampaikan itu. Dan kalau saya sih nganu Mas, lebih apa ya, itu simbolik aja ketika kembali ke sana dan kita membacakan doanya universal. Gitu. Mau baju-baju keren dari official merchandise RJ5? Jangan sampai ketinggalan ya, pre-order dari pembukaan kembali merchandise RJ5. RJL Projects. Tunggu infonya di media-media sosial kita. Ya, mungkin boleh diceritain Om Hao awal mulanya tuh kayak gimana? Iya, jadi entitas ini tuh ini Mas, sangat agresif dan dia terbilang narsis, suka digambar dan kalau nyebut namanya itu datang. Hal ini kita ketahui waktu kita dulu bedah buku. Jadi termasuk beberapa pembaca itu mengeluhkan hal yang sama. Jadi sering dengar suara gedoran. Dan kalau selama ini kan kita pikir pocong kan mungkin datang langsung masuk atau terbang atau apa gitu ya. Waktu saya itu berkomunikasi, entitas ini datang dengan gedoran-gedorannya Mas. Jadi gedorin ini jidat. Duk duk duk. Jadi ini misal pintu ya, dia gini. Dan saya tahu bagaimana mereka ingin ini ya, mengetuk pintu gitu. Dulu dari cerita ketika pocong itu lupa buka tali pocongnya. Itu kalau di Jawa kan ada istilahnya ini Mas, culi. Culi itu uculi atau lepaskan. Jadi ada burung itu terbang culi gitu. Itu pertanda kalau prosesi pemakamannya itu masih ada yang tidak beres. Jadi tali pocongnya nggak bisa dibuka. Gitu lah. Ada juga adat kan ketika misal ada orang meninggal jam 7 malam, dikebumikannya malam itu juga Mas. Kadang pas posisi hujan angin, orang kan keburu-buru, jadi nggak sempat dibukai satu aja, itu jadi disebutnya manuk culi Mas, atau burung uculi, lepaskan, jadi dia terbang. Nah mereka cara minta tolong itu biasanya dengan gedorin kepala jidatnya. Oke. Nah, salah satu yang saya ingat banget itu gedorannya ini, gitu. Yang entitas ini namanya Walisdi. Walisdi itu siapa, Om Hao? Iya, jadi waktu itu kan kita audisi Mas, nyari entitas itu, gitu. Nyantollah ini, gitu, ketemu. Jadi kita malah belum pernah penelusuran di sekolahnya itu, karena kan sekolah aktif Mas ini. Salah satu sekolah negeri ternama lah, gitu, di Jogja gitu ya. Dan ada alumninya itu menceritakan tentang detailnya waktu itu. Jadi ruang-ruangannya, terus makamnya ada posisi di mana, bahkan dibikinkan dena gitu. Terus si entitas Walisdinya ini yang paling dekat dengan saya gitu. Saya bingung nih, audisi pocong tuh gimana maksudnya? Iya, jadi saya mencari ini Mas, mencari satu entitas yang dia memiliki cerita berbeda dari pocong-pocong sebelumnya. Atau yang selama ini kita kenal lah gitu. Oh jadi pada ngirim cerita gitu? Gampangannya ya logikanya atau ini ya, analoginya lah gitu. Gampangannya analoginya itu gitu. Terus saya memilih satu entitas yang dia menarik, yang belum pernah orang tahu, tapi memiliki kisah dan pesan. Muncullah ini gitu. Muncullah sosok pocong gundul itu. Nah pocong ini memang
semasa dulunya dia mengkisahkan semasa hidupnya itu seorang dukun ilmu hitam yang ketika satu perjanjian nanti kalau meninggal itu beberapa syaratnya tali pocong nggak boleh dibuka. Kenapa? Karena menjadi satu syarat biar entitas perewangannya itu bisa masuk ke dalam tubuhnya gitu, dan dia ingin tetap ada orang yang bisa nerusin. Nah, dari kejadian ini kan terjadi satu hal yang tidak diinginkan, dia akhirnya menjadi teror, Mas, di situ. Dan bahkan pengalaman dari para pembaca itu pun menuturkan hal yang sama. Jadi mereka melihat entitas ini, atau mereka mendengar suara pintu kamarnya digedor gitu. Dan bahkan ketika dulu kita sering melakukan bedah buku ya, yang bisa ngelihat itu ngelihat katanya. Jadi ya kadang hadir di pojok-pojok gitu, Mas. Pocong gundul itu? Iya, karena ada seperti pemanggilan ketika dia disebut namanya 3 kali itu dia datang dimanapun itu. Ada mantranya manggil pocong gundul? Iya, misalnya sebutnya Walisti gitu, dia datang. Dan nanti suasananya akan berubah. Jadi dingin biasanya, bukan dingin karena ruangan ber-AC, bukan, tapi rasa nggak enak aja, Mas, kayak dekat dengan sesuatu hal yang ada kematian di situ. Atau sering mencium bau kapur barus misalnya, contohnya gitu. Mantranya gimana? Walisti. Banyak itu yang katanya air yang didatengin karena manggil mantra itu. Iya, ada beberapa yang mereka menyampaikan itu beneran, Mas, datang. Gitu, dan wujudnya sebenarnya kan satu ini ya, Mas, orang dikafani gitu, tapi lepas satu tali pocongnya di atas itu lepas, kemudian kayak pakai jaket hoodie gitu, terus kepalanya ini mungkin karena proses pemakamannya kan mengalami pembusukan, akhirnya kayak ngelupas, Mas, jadi hanya terlihat tengkorak. Dia juga sangat dekat dengan entitas lain, itu sosok Banaspati dan juga Banaswati atau Banaspati wadon, Banaspati perempuan, dimana ini dipakai dulu untuk mengirimkan teluh atau santet gitu. Tapi Om Hao pernah langsung ini apa sama sosok pocong gundulnya? Ketemu langsung? Iya. Ketemu langsung? Iya. Bahkan waktu... Gimana ceritanya tuh? Itu waktu di rumah, Mas, gitu, dan di kantor KTJ yang lama gitu. Jadi dengar suara gitu, belum kayak habis barusan nutup pintu, tapi itu bukan orang nutup pintu, tapi di pintu itu duk gitu, kayak kepalanya dibenturin, Mas. Dan pengalaman ini juga dirasakan oleh penulis Mas Tata waktu itu gitu. Jadi dari saya kemudian dikembangkan, ditulis dan digambar, termasuk Mas Dey waktu itu pas kita nggak sengaja sih, Mas, akhirnya nyaut gitu ya. Mas Dey waktu mau perjalanan ke Jawa Timur waktu itu, kita mampir di Solo, terus di salah satu resto waktu itu, Mas Dey langsung gambar aja, jadi gambar yang pertama, Mas. Karena kan kemudian kalau di buku kan dikembang-kembangkan. Dan gambar itu terkadang kalau ngelihat itu lama gitu pusing. Di badan itu nggak enak gitu aja. Gitu. Termasuk ketika saya menceritakan ini pun geliyeng, Mas, sebenarnya. Dan tadi ya sempat kita manggil gitu, memang di belakang Mas Fajar sana datang. Ada dia? Iya. Masih ada? Sekarang enggak, tapi tadi residualnya kelihatan. Setinggi ini, Mas, setinggi ini. Setinggi ini? Tembok? Tapi kan kayaknya tuh berudul gitu loh, Mas, kayak spanduk. Jadi enggak model utuh. Bukan kayak gini ya? Enggak, Mas. Enggak, yang ini nih maksudnya? Yang ini enggak. Oh, beda ya? Jadi dia ini lepas, ini kucirnya lepas ini, terus dia berudul sampai turun ke bawah. Oh, lepasannya itu? Jadi ini kayak hoodie gitu, terus dia agak turun ke bawah gitu, Mas. Jadi ya kalau digambarkan tuh karena dia sudah mengalami pembusukan tuh agak bengkak gitu. Terus bau khasnya yang kalau saya ngerasain bau khas yang mungkin akan tercium itu kapur barus biasanya. Atau teror apa tuh yang disebabkan oleh pocong gundul itu? Karena yang paling ekstrimnya ya, yang di sekolah itu? Ya, salah satunya kasus-kasus kesurupan massal, Mas. Nah, konon ceritanya sekolah itu dibangun di tanah bekas kuburan.
Dan ada satu kuburan yang nggak bisa dipindah, kuburannya ini Mas, makamnya Pocong Gundul itu. Dan ditunjukkan juga di situ ada ruang aula yang juga ada beberapa penampakan. Terus beberapa kejadian kecelakaan yang ada di sekolah tersebut. Salah satunya anak main basket kejatuhan ring dan meninggal di situ. Dan anaknya ini bukan siswa situ, Mas. Terus juga beberapa kejadian waktu ada kegiatan seperti outbound itu satu truk mengalami kecelakaan meninggal siswa situ, dan ada entitas yang dia berasal dari siswanya di jurusan busana. Jadi di malam-malam tertentu ada suara mesin jahit yang nyala sendiri atau hidup sendiri. Selain ada yang dulu pernah melakukan tindak mengakhiri hidup, ada yang mengalami kecelakaan lain, dan sampai hari ini memang sering terjadi kesurupan, Mas, di situ. Masih ya? Masih. Dan mereka kalau ada kegiatan sampai sore atau sampai malam, bahkan ada seperti kain kafan itu di mesin jahit kayak dijahit gitu, Mas, panjang kain putih gitu. Dan ini memang penuturan dari siswa yang dulu sekolah di situ. Langsung kita dapat cerita untuk memperkuat story-nya gitu, ditambah ada satu entitas yang ini memang kuat, dan memang saya punya 2 teman yang pernah alumni situ bercerita. Oke, ini menarik ya, karena Om Hao ngadain audisi jadi kita tahu ada Pocong Gundul ya. Iya. Tapi kalau yang kribo gitu, apa namanya, warna-warni nggak ada? Gondrong kita ada, Mas. Pocong gondrong ada Iya, juga? tapi bukan di buku ini. Jadi itu dulu preman. Terus Mas D, kita nemu baru ya, Mas D waktu itu nggambar ada pocong, di sini ada gear itu loh, Mas. Buat tawuran? Itu anak tawuran, Mas, anak SMA. Dan kita itu kaget kalau itu peristiwa yang belum lama terjadi, kontemporer gitu. Jadi memang benar di jembatan itu ada kerusuhan anak sekolah gitu, STM gitu, dipukul ataupun dilempar pakai gear tuh nancap di sini, dan si pocongnya ini ada di sini ininya. Oke, menarik masih ya. Dan yang gondrong itu preman, Mas, ceritanya. Yang gondrong itu Gonel namanya, itu preman. Jadi pocongnya buka kalau itu terus rambutnya keluar. Ada itu juga. Menarik. Jadi sebenarnya penyebutan awamnya atau penyebutan umum itu gampangannya lah, lihat entitas ya udah dinamakan itu. Tapi mereka membawa cerita-cerita yang dari masa hidupnya dulu, masih residual memorinya. Ada juga pocong dengan kain kafan merah, Mas, ada juga. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email RJ5 atau DM Instagram RJ5. Datang sini! Ke sini! Nah, tadi kan kita bicara pocong nih, Om Hao nih. Kalau Om Hao sendiri ya, punya nggak sih kisah yang menurut Om Hao itu paling seram lah gitu? Tentang pocong ya? Apapun sih umum yang pernah Om Hao alamin gitu, yang nggak bisa dilupain. Kalau selama penelusuran di KTJC, kalau saya ya, Mas, ketika langsung datang ke lokasi, ke lapangan, itu biasanya tempat yang dulu bekas rumah sakit biasanya. Ini kita belum lama juga dari salah satu bekas rumah sakit di Jawa Tengah sih, Mas. Jadi rumah sakit itu kan pusat muaranya dari banyak kesedihan dan kematian, Mas. Apalagi yang dibangun di era Belanda. Dan di situ juga banyak residual dari orang yang meninggal dengan cara bermacam-macam. Ibarat kata kita datang ke rumah sakit masih aktif aja kan serem, Mas. Apalagi ini yang sudah tidak aktif gitu. Ini udah terbengkalai ya? Iya. Dan waktu itu kita di salah satu rumah sakit ya di Jawa Tengah juga, di Pati waktu itu, menemukan satu entitas ini, suster meringis. Saat itu penelusuran berberapa, Om? Iya, jadi saya datang ke rumah sakit ini ya, yang ada di Pati itu
2 kali sebenarnya Mas. Yang pertama sama TV sama Trans 7 waktu itu, yang kedua sama Kisah Tanah Jawa sama KTJ. Cuman lebih detailnya itu waktu sama KTJ sebenarnya. Karena kalau di TV kan kita ada durasi dan dipotong ya. Saya lebih milih ke KTJ karena waktu itu kita survei 2 kali Mas. Jadi pagi kita pastikan clear dulu, baru malam kita eksekusi atau hari berikutnya gitu. Kita eksekusi datang ke situ. Jadi kita datang 2 kali Mas. Pagi aja itu sebenarnya sudah serem Mas tempat itu. Jadi ini rumah sakit kalau boleh disebut itu yang ada di Tayu rumah sakitnya. Yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Dan ini menurut saya tempat penelusuran paling menyeramkan Mas, karena rumah sakit ini masih ada perabotnya lengkap di dalam. Bahkan masih ada meja operasi, terus keranda, masih ada ambulan, dan masih ada bednya itu, bahkan masih ada baju-baju pasien juga. Dan di ruang operasi itu masih ada pisau bedah dan macam-macam Mas, masih komplit. Masih ada? Iya, jadi benar-benar masuk ke rumah sakit bener Mas, karena beberapa rumah sakit yang kita datangin itu kan udah kosong, tinggal bangunan aja. Jadi waktu itu kita survei dulu nih Mas, justru surveinya itu udah serem waktu itu. Jadi kita survei berempat waktu itu, termasuk saya masuk, itu jam 6 pagi itu udah singup Mas. Kalau orang Jawa sebutnya itu singup, itu sudah nggak enak lah Mas dimasukin. Setelah ini kita pastikan oke, beberapa waktu kemudian kita malam datang Mas. Jadi kita di jam 9-an malam lah. Waktu itu datang ke bangsal anak yang saya masih ingat. Di bangsal anak itu masih ada seperti popok bayi, terus ada alat bantu nafas, terus kita ke ruang belakang yang ada penyimpanan ambulans. Di sini ambulannya sekilas ya. Nanti kita akan jelasnya dari dalam. Jadi sini ambulan, sini itu untuk pemulasaran jenazah, untuk perawatan. Waktu itu saya dengan teman saya yang bantu waktu itu hostnya, terus ada beberapa kameramen, dan waktu itu jumlahnya ganjil. Dan yang kita rasakan sebenarnya nggak enak itu mulai dari ruang operasi. Jadi kamar operasi itu, dan tidak jauh dari kamar operasi itu ada perempatan. Yang di perempatan ini ceritanya sering dulu pengunjung ketika rumah sakit ini masih aktif, kalau jaga atau kan biasanya pasien ada yang jaga nih Mas, satu, misal keluar nyari obat atau cari makan, itu sering ditampaki entitas yang disebut dengan suster meringis. Jadi entitas seperti perawat gitu Mas, tapi dari pakaiannya itu jadul, zaman Belanda. Itu sering tanya, misal ada yang mau besuk gitu, tanya ini misal ruang, kita sebut misal ruang Kamboja atau ruang anggrek mana gitu, dia sambil dorong bed pasien biasanya di sana gitu misal, tapi terus diucapkan terima kasih ini suster gitu, ngangguk, terus mungkin 2 kali kok ini diam aja Mas, terus dilihat itu noleh gini, tapi ini tengkorak Mas, jadi ngeringis gini. Nah ini kisahnya, ternyata di rumah sakit ini ada sumur tua di belakang. Sumur tua ini sesuai dari beberapa yang dibaca ya Mas, ada artikel yang menyebutkan itu tahun 30-an sekian mendekati tahun 40 pernah terjadi satu kerusuhan besar yang dipicu oleh konflik SARA ya waktu itu. Jadi ada satu pertikaian lah antara warga lokal dengan dokter Eropa pada waktu itu, dan mereka dimasukkan ke dalam sumur itu Mas. Dan karena rumah sakit ini ada di yayasan tertentu dan juga dikelola oleh orang Belanda, kaum Bumi Putra ini menyerang, dan banyak dokter dan juga perawat atau suster Belanda waktu itu dibunuh dan dieksekusi, dimasukkan dalam sumur tersebut. Dan ketika pembersihan, penggalian itu ditemukan banyak kerangka. Nah, suster meringis itu berasal dari situ. Dan sumurnya ini kuat banget energinya Mas, karena banyak orang yang ketika rumah sakit ini tutup, membuangnya di situ semua. Jadi ada yang buang pusaka, buang ilmu, buang penyakit non medis itu di situ Mas Fajar. Itu tempat itu. Dan tapi saat itu ada kayak gangguan-gangguan nggak? Yang menurut saya kuat itu aroma Mas, bau. Baunya itu jadi bermacam-macam ya, dari bau anyir, kemudian suara bed yang gerak itu kayak gini gitu, terus bau kebakar Mas, yang saya nggak kuat karena ada pasien yang dulu ingin mengakhiri hidup dengan cara bakar diri.
Dan itu baunya bau seperti daging kebakar Mas di situ. Mungkin satu lagi Om Hao ya, ada nggak sih yang lagi penelusuran terus ngikut lagi gitu yang nggak bisa dilupain selain yang tadi? Kalau waktu itu ini Mas, di salah satu bangunan mall besar yang ada di sekitaran Bandung. Itu yang justru lebih serem karena apa Mas? Karena saya masih ingat kan orang itu kan ada korin atau sedulur rapat 5 pancer tuh. Ketika orang lahir kan ada jin korin tuh loh Mas. Iya. Jin korin saya Mas, justru. Tubuh saya sendiri keluar. Pas di mall itu? Dan ini uniknya kita penelusuran besar banget gitu. Dan ini memang awal mula kita sudah agak ada di kita sebutnya pelajaran berikutnya ya Mas, kalau kita sekolah ya gitu, masuk ke kayak satanis gitu. Mallnya satanis? Kita masuk ke tahapan ini di area-area satanis gitu yang sifatnya manipulatif. Dan waktu itu saya mencoba untuk mediumisasi, tetapi yang unik itu saya ikut rombongan KTJ yang lain, KTJ Aksen kalau saya sebut. Jadi waktu itu Mas Rizky juga ya waktu itu ikut ya? Oh nggak ikut ya? Waktu itu kita rombongan banyak Mas. Jadi ada saya Mas D, kemudian ada beberapa kameramen, audioman, lampu itu. Saya kalau nggak salah ada 7 orang. Mallnya terbengkalai gitu? Besar banget, iya Mas. Pinggir jalan tol itu daerah? Besar. Bandung, sekitaran Bandung. Kabupaten Bandung itu. Gede banget. Jadi ada mall, ada hotel gitu Mas. Kita ngambil mallnya. Terus yang saya nggak bisa melupakan itu ketika saya sudah merasa berjalan di depan Mas. Jadi menjelaskannya itu gini Mas. Jadi ada bagian tubuh saya yang itu sudah duluan jalan. Gitu. Jadi ini misal kita rombongan nih Mas Fajar di sini. Tapi ada saya sama Mas Fajar di sana sudah. Dan lokasi-lokasi yang sudah saya datengin secara nggak kelihatan, itu saya datengin lagi dengan ini Mas, dengan apa? Fisik saya berikutnya dan teman-teman yang secara fisik. Jadi kita ke basement, kemudian kita nggak bisa memutuskan untuk ke basement berikutnya yang B1, B2 seperti itu. Dan saat saya kembali ke raga itu, jam tangan saya ini sudah lebih waktunya 1 jam lebih cepat. Dan itu benar Mas. Jadi tepat, maksudnya kalau itu rendet ya ataupun itu nggak jalan kan paling selisihnya nggak presisi gitu. Itu presisi dan jalan Mas jamnya. Dan saya bilang tadi saya sudah jalan dengan kalian ke sana, bahkan sudah selesai gitu, dan dengan tim juga. Jadi saya merasa sudah jalan itu 2 kali Mas, padahal saya nggak survei sama sekali waktu itu. Dan ini baru dasarnya dari hal-hal yang berkaitan dengan satanik itu. Baru saya paham tentang itu semua saat penelusuran kisah tanah Jawa dengan Mbak Sarah dan Mas Mongol. Jadi dikenalkan tentang bagaimana biar tidak termanipulasi dengan itu. Gitu. Dan kalau berkaitan dengan yang terakhir ini, itu mengambilnya lebih ke jiwa kita Mas, yang ditarik. Jadi kebalikan, kalau yang tadi kan entitas masuk, ngikutin, kalau ini jiwa kita yang keluar. Jadi entitasnya itu tidak diwujudkan sosok genderuwo, kuntilanak, itu enggak. Apa yang dilihat saat itu? Rombongan lain, jadi di mirror Mas sama mereka. Gitu. Jadi supaya tersesat gitu. Gitu. Jadi saya ngikut yang ini, yang mirrornya, yang aksennya itu, yang kalau kita lihat ini kan ini ya Mas ya. Kemudian di mirror kalau kayak di aplikasi apa AutoCAD misal itu, ya ini Mas yang saya ikuti yang di dalam cermin itu. Karena waktu itu kita bahas di ini lift sama eskalator. Dan di situ memang ruang cermin, ruang kaca gitu. Dan saya melihat bayangan saya, kemudian setelah itu seolah-olah ketika kembali itu saya sudah selesai. Penelusurannya saya merasa sudah selesai, tapi secara fisik saya masih belum sampai ke tempat itu Mas. Ternyata rombongan yang saya ikuti itu kopiannya dari rombongan saya. Gitu. Percis benar-benar sama semua. Persis masak peralatannya. Itu pun kalau bisa mereka udah diminta ini aja lah. Diminta ini apa? Memorinya gitu. Kasarannya gitu loh Mas. Gitu. Tapi
itu bener-bener temen mas. Saya merasa saya itu udah ikut ini syuting ini dan saya kok 2 kali syuting, merasa saya itu 2 kali syuting dan waktu itu hanya kita putuskan di mallnya saja, di hotelnya enggak, karena sudah enggak kondusif. Karena takutnya kita bisa tersesat dalam artian kita sangka itu teman, ternyata itu kopiannya, copy paste. Karena ada juga entitas yang dia mengcopy paste mas, ada. Itu menurut saya lebih serem sih, karena entitas ini jangan solid, kemudian wujudnya teman sendiri. Dan itu kita jalan ya kayak biasa aja. Tapi ketika kita balik badan, kita balik ke yang aslinya, kok saya sudah seperti sana dan jam ini waktunya berjalan lebih dulu. Gitu. Menarik. Mungkin terakhir ini Om Hao ya, dari banyaknya penelusuran dan hal yang dialami, sosok mana sih yang paling mungkin seram atau nggak bisa dilupain lah? Kalau penelusuran itu banyak sih mas ya sosok ini. Salah satunya yang masih temenan sampai sekarang itu ya Walisdi itu mas, sosok Pocong Gundul. Walaupun kita belum pernah penelusuran di situ. Terus yang sosok Jepang itu yang Hideaki Otake dan yang tadi ya. Dan ke pabrik gula Mas Fajar. Yang di Cirebon. Jadi Cirebon, Purwokerto, Klaten. Oke. Ini sawib kita, entitas ini. Jadi setiap cerobong asap itu ada entitas yang separuh badan ke atas itu perempuan Belanda gitu, kayak noni Belanda tapi bawahnya ular. Oh ya. Iya, jadi ketika kita mengunjungi misal pabrik gula A, kita nyeritain di situ seneng nih entitasnya. Dia bilang sama pabrik gula yang lain. Dan waktu itu kita ada di pabrik gula Klaten dulu. Dua-duanya ada di 2 pabrik gula, kemudian kita ke pabrik gula di Banyumas, di Purwokerto, akhirnya kita ke Cirebon, dan mereka kayak punya grup mas, setelah didatengin ini, besok kalian ke sana gitu. Jadi lebih ke pertemanan kalau yang ini. Kalau yang berat banget, itu kalau bahas sudah kaitannya sama pesugihan-pesugihan mas, banyak juga itu. Yang bahkan mereka, kayak gini jangan diceritain, atau lebih memberikan intimidasi ke kita gitu. Kalau sosok dari ribuan Mas Fajar soalnya, udah lupa, tapi yang masih menjalin hubungan beberapa itu tadi, sampai sekarang masih akrab gitu. Berarti Om Hao ini memang bisa melihat hantu ya, maksudnya sering gitu melihat hantu. Kalau itu setiap detik Mas. Setiap detik. Ya? Setiap detik itu ya mendengar, melihat, kadang ya ngobrol, merasain. Okay. Tapi karena dari kecil kali mas ya. Dari kecil ya? Ya kayak kita misal jalan di jalan, macet ya gitu aja. Oke. Udah nggak terlalu ini sih. Kecuali kalau kita pas penelusuran, butuh cerita ataupun apa, baru kita coba untuk komunikasi gitu. Kok di belakang saya ada hantunya nggak? Ada mas. Ada. Di sini ketika kita ngobrol ya, ada beberapa yang kita sebutkan hadir pertama. Gimana sosoknya kok di sini? Ada juga ini mas dari beberapa narsum-narsum sebelumnya yang masih tertinggal di sini. Terus ketika kita ngobrol gini tuh kayak mereka tuh seneng ngedengerin. Jadi kayak hiburan bagi mereka. Jadi sempat pada di sini bentar duduk-duduk gitu. Terus kenapa nggak di YouTube aja dengerinnya? Biar ada AdSense. Versi YouTube-nya di sana. Oh iya beda. Ya. Kok di sini kan nggak ada AdSense ya? Ya sosoknya kayak gimana aja Om Hao yang dilihat? Ada macam-macam mas. Ada yang sosok perempuan, ada yang sosok kayak orang mungkin di gunung ya hilang gitu, ada juga. Wah serius? Iya mas. Kayak gimana sosoknya? Pakai ini mas, pakai jaket kayak buat ini. Jaketnya warna apa? Ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Di sini nih? Di sini. Tapi ini saya nggak menyebut itu arwah ya, tapi lebih ke residual memori dari orang itu. Bekas-bekas memori energinya gitu ya? Yang pernah diceritakan atau apa itu nongol gitu sekilas. Terus tadi yang sosok itu Pocong Gundul di situ. Tadi sempat ada sih mas di situ terus hilang. Iya tadi sempat lihat ya. Makanya tadi pas kita sebelum syuting Om Hao tuh kayak lihat kiri lihat kanan gitu ya. Iya mas. Sering banget ya. Jadi kayak ini mas refleks aja. Misalkan saya di sini ada apa ya segitu ketarik gitu aja ngeliat mas. Itu terus ada sosok anak-anak kecil juga. Di sini. Ih, ini anak kecil seru nih. Tapi nanti kita bahas aja di closing.
Itu deh guys, sebuah perbincangan menarik ya sama Om Hao. Ini nggak berasa nih, ternyata udah habis. Tadi kita bahas tentang pocong gundul, terus juga ternyata banyak juga nih sosok-sosok yang akhirnya mengikuti Om Hao nih. Karena kan Om Hao itu penelusuran terus ya, dan banyak membahas mengenai hal-hal seperti ini. Nah, katanya pocong gundul mau difilmin juga ya Om Hao ya? Iya Mas, insya Allah gitu. Dan waktu syutingnya ya, karena saya juga dilibatkan, itu yang paling saya ingat itu waktu di ruang make up. Gitu. Oh, Om Hao ini syuting juga? Enggak Ikut? Mas, Oh, enggak. kalau jadi yang unik itu waktu saya ngobrol dengan Mbak Yula itu yang make up pocong gundulnya. Itu cerita mencari inspirasinya atau beberapa hari sebelumnya itu didatengin langsung Mas, digedor-gedor pintunya. Dan dari make up yang pertama kan sutradaranya Mas Awi itu masih kurang kuat. Setelah entitasnya ini datang, walidinya itu datang, ditunjukkan ke Mas Awi, ini oke gitu katanya. Dan si pocong gundulnya ini yang request langsung ke tim make up-nya lewat mimpi gitu. Dan waktu saya ke lokasi juga dibenarkan gitu Mas, untuk gambarannya yang seperti ini, pemasangan taringnya gitu. Jadi bentuk raut mukanya seperti apa, karena kan ada talentnya waktu itu, ada pemerannya dan ada talentnya. Dan hal ini juga mengingatkan saya waktu itu saat ada yang seolah-olah jadi kuntilanak Mas, kuntilanak bohongan. Nah, orangnya yang meranin ini itu kerasukan kuntilanak beneran Mas. Jadi seperti kesurupan, dan dia teriak-teriak dan ada di depan cermin gitu. Dia bilang, wajah saya itu nggak sejelek ini, saya itu cantik gitu. Oke. Gitu. Jadi, Nah ini saya penasaran juga sebenarnya Om Hao ya. Kan ya kita bilang di YouTube lah. Iya. Di YouTube itu kan kadang ada suka yang bikin konten-konten horor itu, tapi itu tadi settingan misalnya ya. Dia penelusuran, terus udah ada boneka kuntilanaknya atau orang dibayar itu. Nah itu sebenarnya hantunya tuh kayak gimana sih? iya kalau itu biasanya ini Mas, mereka cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja ya? Mereka hanya ngamatin, termasuk ada beberapa acara yang orang datang ke situ, kemudian ditinggal, terus kerasukan. Nah biasanya ada juga yang praktisi atau paranormalnya itu bawa sendiri Mas. Oh. Tapi iya. seolah-olah Itu udah di sana. di sana. Iya. Jadi mereka pernah saya ngeliat dulu di salah satu TV ya, itu live kan, aku tanya mereka, itu kayaknya mereka kena fitnah. Kami itu nggak kayak gitu, kami nggak ngelakuin gitu. Nggak terima sebenarnya. Malah hantunya tuh tertekan ya? Iya. Sama acara settingan. Iya, karena seolah-olah kemudian mereka yang disalahkan untuk itu. Okay. Dan terkadang settingan kan ada memang settingan yang kosongan, ada yang settingan isi Mas. Iya. Settingan isi itu misal seseorang dimediumisasi, tetapi mediumisasinya itu dibawa oleh praktisinya. Dan kemudian dia itu siapa sih? Nah, setelah dia keluar biasanya kena punishment-nya di situ. Jadi jangan salah Mas, ada penjara untuk makhluk astral loh. Karena beberapa makhluk astral yang mereka melanggar ketentuan-ketentuan di sana. Dan mereka itu lebih tertib justru. Jadi ada beberapa yang mereka ngirim santet ketangkep, ada yang mereka melanggar batas, atau ada mereka yang disalahgunakan manusia. Dan bahkan ada beberapa ya, ini mungkin penutup Mas, kita pernah ada di suatu tempat yang ada dulu restoran, itu rame banget Mas, tapi ada orang yang iri, kemudian dilempar tanah kuburan. Nah, entitas pocongnya ini nangis di situ. Kenapa? Karena menganggap kami itu dimanfaatkan untuk ini. Oke. Dengan beberapa paranormal ataupun dukun yang praktek mengunci mereka. Dan mereka butuh orang untuk ngelepasin. Termasuk tuyul, Mas. Tuyul itu kan hantunya malah nangis ya? Iya, mereka merasa jadi yang setan ini siapa sebetulnya? Jadi mereka serasa dimanfaatin orang. Kayak ini tuyul itu. Jadi mereka dari satu habitat yang mereka itu ditebus atau mereka diambil dari asramanya lah untuk diadopsi gitu. Dan mereka pun terpaksa kerja seperti ini gitu. Mereka lebih suka hidup di alam mereka gitu dan menuntut orang-orang ini yang mempekerjakan. Dan bahkan beberapa yang nggak lolos QC ya, quality control tuyul itu, mereka ditelantarin Mas. Gitu. Jadi ada trainingnya untuk mereka bisa sampai ngambil uang. Nah, gitu. Tadi kan Omo juga bilang ya, kalau misalnya dia lagi diobrolin, itu hantu-hantunya nyimak gitu ya. Nah, kalau misalnya, kan ada juga nih podcast horor tapi yang suka settingan nama-nambahin itu. Hantunya nangis juga apa enggak?
Iya, biasanya mereka nggak tertarik terus pergi aja, Mas. Karena ngibul gitu. Iya, mereka nggak ini nyimak ini apa sih gitu. Sama sih, Mas. Oke. Karena ada beberapa yang ketika orang ngobrolin dan itu merasa itu benar ya Mas atau sesuai, mereka juga pingin nambah pengalaman, Mas. Gue jadi merinding, sumpah. Iya. Wow. Jadi dulu itu gue pernah ngangkat kisah viral urban legend di Jawa Tengah kalau nggak salah tentang persalinan gaib. Iya. Nah, gue jadi merinding gue. Nah, itu jadi kisahnya ya, yang dibantu sama bidan itu ternyata sudah meninggal. Ibunya dalam kandungan sama si anaknya. Tiba-tiba si editor gua, si Ivan tuh bilang, kok ini ada suara ya? Masuk ya? Kayaknya kita syuting berdua doang deh malam-malam gitu. Nah pas gue dengerin suaranya tuh jelas banget sumpah. Suaranya kayak gini, Welas. Nah anjir nih suara siapa ya? Nggak mungkin dong gue berdua terus ada suara bisikan kayak gitu kan. Nah akhirnya kita taruh lah di netizen tuh, terserah lo dah. Nih, yang jelas nih gue nge-settingan nih. Gak tahu nih gue suara apa, artinya apa gitu. Nah ada yang ngomong, Welas itu bahasa Jawa artinya kasihan gitu. Iya, welas. Kasihan dengan, maksudnya si yang ngomong itu kasihan dengan sosok si ibunya itu karena kecelakaan meninggalnya. Bawa anak dan dia meninggal semua tuh 3 orang nyebrang gitu. Nah, ada juga yang bilang katanya yang ngomong itu, ini dari netizen komen ya, sosoknya itu genderuwo hitam gitu. Nah itu kalau menurut Oma gimana? Iya, jadi itu bisa dari kata melas juga bisa Mas. Melas, ya? Melas itu mesak nih kalau di Jawa atau kasihan. Kalau yang di sini yang saya rasakan ya atau yang kalau di ini flashback di sini gitu ya. Entitas lain yang melihat proses itu Mas. Jadi proses kecelakaan, kemudian merasa beliau yang mengalami kecelakaan ini masih hidup sebenarnya. Masih hidup? Merasa. Oke. Sudah meninggal, jadi jasadnya sudah meninggal tewas seketika di suatu tempat, terus melanjutkan perjalanan untuk ke rumah sakit itu. Dan dibantu atau ini bertemu bidannya, dibantu ya apa adanya. Namun, ya merinding ya Mas, ini benar ya. Yang datang itu, kalau saya melihat bukan genderuwo, tapi sosok hitam, tinggi, iya hitam katanya. gede serem. Iya. Kayak King Kong. Oh, kayak King Nah ini melihat kejadiannya itu. Jadi ada satu pohon, kemudian dia ngelihat. Dan saat diomongin dia ke sini datang. Jadi dari jauh itu padahal? Iya. Dari Jawa Tengah? Iya, kan kalau di sana kan teleportasi Mas, tidak ada ikatan ruang dan waktu. Oke. Dan memang sekarang posisi ada di sini saya. Ada juga? Di belakang saya persis. Tapi yang ini sosok tinggi, gede, hitam, serem. Tapi bukan genderuwo. Jadi dia kayak tadi kayak itu loh Mas, kayak manusia kulitnya hitam semua tapi rambutnya gondrong agak keriting gitu. Itu kayak penghuni pohon dan dia melihat kejadiannya itu dan mengikutinya kayak ngawal sampai ke persalinannya itu. Dan tadi ke sini juga. Jadi kuwi duduk welas tapi melas. Artinya? Itu bukan welas. Ya welas-welas asih itu bisa. Jadi kok gue merinding banget. karena muter pasti kita. Oh muter deh. Terus melas itu kasihan. Jadi hampir mirip lah welas sama welas asih gitu loh. Ini melas kasihan. Mesake kasihan orang ini gitu karena meninggal dalam kondisi hamil tua. Iya ya. Sih Mas. Berarti kalau settingan hantunya nggak tertarik ya? Iya, gitu. Tahu lah Mas. Mereka punya satu kemampuan untuk baca pikiran dong Mas. Gitu ya. Baca pikiran tahu loh. Makanya terkadang begini, entitas astral itu kan sifatnya energi Mas, tidak berwujud. Tetapi terkadang ada yang paling gampang lah kita ngeliat pocong, kita ngeliat kuntilanak, itu bukan asli kadang. Buah pikiran kita yang dimanipulasi. Hasil ilusinya kita lah. Iya, itu karena sering di beberapa tempat yang tidak pernah terjamah manusia, seperti hanya di luar Jawa, itu hanya gumpalan Mas entitas itu, gumpalan asap. Yang mereka kemudian membentuk diri, jadi jadi ektoplasma, jadilah wujud. Gitu. Iya. Mas tapi King Kongnya bukan kayak gitu kan ya? Enggak Mas, Beda ya? Setinggi langit-langit. Oh iya. Ih serem banget deh. Yaudah deh kayaknya kalau nggak diudahin panjang bener nih obrolan sama Om, mau habis-habis ya. Makasih Om. Sama-sama. Ya, seru banget ya udah diundang, sukses selalu kisah Sama-sama. Tanah Jawa ya. Karena memang mereka besar karena memang pantas besar. Dan sukses juga buat film ininya ya, Pocong Gundulnya ya. Iya. Tayang kapan?
Insya Allah tahun ini. Tahun ini? Iya. Oke, ditunggu aja guys. Pocong Gundul. Nah, Iya. ambil baiknya, buang buruknya. Dengan ada kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.